Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, Serenity Sparks. Di sini akan menghadirkan kisah para nabi dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang syalih setelahnya. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa men-support channel ini dengan komen, like, subscribe. Semoga kalian selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah. Amin. Sebelum cahaya Islam menerangi Jazirah Arab, di Kota Makkah, berdirilah sebuah masyarakat yang kuat dalam adat, namun gelap dalam akidah. Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam telah penuh dengan ratusan berhala. Nama-nama besar Quraisy berkuasa, mengatur perdagangan, peperangan, dan kehormatan kabilah. Dan di antara para pemimpin itu, ada satu nama yang disegani, Abu Sufyan bin Harb. Ia bukan orang biasa. Ia pemimpin Quraisy, pedagang yang ulung, dan tokoh yang suaranya menentukan arah Makkah. Kata-katanya ditaati, keputusannya diikuti. Di rumah pemimpin inilah lahir seorang anak perempuan. Namanya Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah tumbuh dalam kemewahan. Ia mengenal kehormatan sejak kecil, terbiasa dengan pakaian terbaik, dan kehidupan yang jauh dari kekurangan. Namun demikian, di balik rumah megah dan status bangsawan itu, ada jiwa yang gelisah. Ramlah melihat sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia menyaksikan orang-orang dewasa bersujud kepada batu yang tak mendengar, tak menjawab doa, tak memberi manfaat dan mudarat. Ia mendengar sumpah-sumpah atas nama berhala, melihat darah kurban mengalir untuk sesembahan yang dibuat oleh tangan manusia sendiri. Dan dalam diamnya, hati Ramlah bertanya, bagaimana mungkin Tuhan diserupakan dengan batu? Bagaimana mungkin yang menciptakan langit dan bumi disamakan dengan patung tak bernyawa? Pertanyaan-pertanyaan itu tak berani ia ucapkan, karena ayahnya adalah Abu Sufyan, penjaga kehormatan Quraisy dan pembela tradisi nenek moyang. Allah menanamkan fitrah di dalam hati Ramlah. Fitrah untuk mencari kebenaran. Tahun-tahun berlalu, dan Makkah mulai berbisik tentang seorang lelaki dari Bani Hashim, Muhammad bin Abdullah. Ia dikenal jujur, amanah, tak pernah berdusta. Namun kini, ia datang membawa sesuatu yang mengguncang Makkah. Ia berkata, ucapkanlah, ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Kalimat ini yang membuat para pemimpin Quraisy marah. Karena kalimat itu menghancurkan kekuasaan berhala dan meruntuhkan kesombongan manusia. Abu Sufyan termasuk yang paling keras menentang dakwah ini. Namun dakwah kebenaran tidak berhenti di depan pintu istana para pembesar. Ia masuk ke rumah-rumah, ke hati-hati yang jujur. Dan salah satunya adalah hati Ramlah. Ramlah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan secara sembunyi-sembunyi. Ia mendengar tentang Tuhan yang esa, tentang hari kebangkitan, tentang keadilan, tentang surga dan neraka. Dan hatinya pun bergetar. Ia menemukan jawaban dari kegelisahannya. Inilah kebenaran yang selama ini ia cari. Tanpa sorak, tanpa pengumuman, dan tanpa restu ayahnya, Ramlah binti Abi Sufyan memeluk Islam. Ia tidak sendirian. Suaminya saat itu, Ubaidillah bin Jahsy, juga menerima Islam. Namun, keislaman ini bukan jalan yang mudah. Terlebih bagi seorang putri Abu Sufyan. Setiap langkahnya penuh risiko. Setiap pilihan bisa berarti kehilangan segalanya.
keluarga, kemewahan, dan perlindungan. Namun Ramlah telah memilih. Ia memilih Allah. Di atas ayahnya, ia memilih iman. Di atas kemuliaan dunia. Dan sejak hari itu, hidup Ramlah tidak lagi sama. Karena iman yang ia peluk hari ini akan membawanya pada perjalanan panjang yang penuh ujian, air mata, namun juga kemuliaan dari langit. Inilah awal kisah seorang wanita yang kelak menjadi Ummul Mukminin, dan ujian terbesarnya baru saja dimulai, yaitu hidayah yang dibayar dengan tekanan dan ancaman. Keimanan yang lahir di Makkah bukanlah iman yang tumbuh di taman yang tenang. Ia tumbuh di tanah berbatu, disiram oleh air mata, dan diuji oleh ketakutan. Ramlah binti Abi Sufyan memahami itu. Sejak hari pertama ia mengucapkan syahadat, ia menyembunyikan keimanannya, bukan karena ragu, tetapi karena ia tahu siapa ayahnya dan betapa keras penentangan Quraisy terhadap Islam. Abu Sufyan bukan hanya ayah, ia simbol kekuasaan. Dan bagi Quraisy, masuk Islam berarti pengkhianatan terhadap kehormatan kabilah. Ramlah mulai hidup dalam dua dunia. Di luar, ia tetap putri Abu Sufyan. Tenang, terhormat, dan terjaga wibawa. Namun di dalam hatinya, ia telah bersujud kepada Rob semesta alam. Setiap ayat yang ia dengar, ia simpan di dada. Setiap doa, ia panjatkan dalam bisik dan air mata. Dan di sisinya, ada seorang lelaki yang berjalan bersama iman itu, Ubaidillah bin Jahsy, suaminya. Mereka berdua adalah bagian dari kaum muslimin yang tertindas, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka memilih kebenaran. Tekanan mulai terasa. Bisik-bisik muncul. Tatapan berubah. Islam bukan lagi rahasia kecil. Nama Ramlah mulai disebut di antara kaum Quraisy. Putri Abu Sufyan mengikuti Muhammad. Bagi Quraisy, ini adalah aib besar. Bagi Abu Sufyan, ini adalah luka pada harga diri. Sejarah tidak mencatat dialog panjang antara ayah dan anak itu. Namun kita tahu satu hal dengan pasti. Tidak ada restu, tidak ada dukungan, tidak ada perlindungan. Ramlah kini berdiri di hadapan dunia yang memusuhinya. Ia tahu jika ia kembali kepada kekafiran, hidupnya akan mudah, kemewahan akan kembali, perlindungan ayahnya akan terbuka. Namun jika ia bertahan dalam Islam, maka jalan di depannya hanyalah kesulitan. Akan tetapi Ramlah memilih bertahan. Rasul melihat penderitaan para sahabat. Beliau melihat wanita, lelaki, tua dan muda, ditindas karena iman mereka. Maka datanglah izin dari Allah untuk berhijrah. Hijrah ke sebuah negeri yang jauh di seberang laut, yaitu Habasyah. Rasulullah bersabda bahwa di sana ada seorang raja yang adil, yang tidak menzalimi siapapun. Hijrah ini bukan sekadar perjalanan. Ia adalah keputusan hidup dan mati. Ramlah mendengar kabar itu, dan ia memahami bahwa ini adalah titik balik hidupnya. Hijrah berarti meninggalkan Makkah, meninggalkan ayahnya, meninggalkan rumah masa kecil, meninggalkan semua yang ia kenal. Dan bagi seorang wanita bangsawan Quraisy, ini bukan pilihan yang ringan. Namun iman tidak diukur dari ringan atau beratnya jalan, melainkan dari kesediaan untuk taat ketika perintah datang. Ramlah dan suaminya,
Ubaidillah bin Jahsy bersiap dalam diam. Tidak ada perpisahan megah. Tidak ada pelukan ayah. Tidak ada air mata yang boleh terlihat. Yang ada hanyalah langkah kaki yang menjauh dari Makkah dan doa yang menggantung di langit. Bayangkanlah seorang wanita, putri pemimpin Quraisy, meninggalkan segalanya demi satu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ramlah tidak tahu apa yang menantinya di negeri asing. Serta ia tidak tahu ujian apa yang menunggu di depan. Namun ia yakin satu hal, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang memilihnya. Dan dengan keyakinan itulah, Ramlah binti Abi Sufyan melangkah menuju hijrah, menuju ujian yang lebih besar, dan takdir yang kelak, mengangkat namanya ke langit. Hijrah ini akan mengubah seluruh hidupnya. Dan di Habasyah, iman Ramlah akan diuji dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Hijrah bukan sekadar berpindah tempat. Ia adalah berpindah dari yang dicintai menuju yang belum dikenal demi ketaatan kepada Allah. Ramlah binti Abi Sufyan melangkah keluar dari Makkah tanpa iring-iringan, tanpa perpisahan yang layak. Ia tidak menoleh ke belakang, bukan karena tidak cinta, tetapi karena ia tahu, jika ia menoleh, air matanya akan jatuh, dan langkahnya bisa goyah. Di sampingnya, Ubaidillah bin Jahsy berjalan dalam diam. Keduanya membawa iman di dada, dan masa depan yang tak pasti. Perjalanan menuju Habasyah bukan perjalanan singkat. Laut terbentang luas. Ombak mengayun perahu kecil yang membawa para muhajirin. Di antara mereka, ada wanita hamil, anak-anak kecil, dan jiwa-jiwa yang letih karena penindasan. Ramlah duduk memeluk dirinya sendiri, memandang laut yang asing. Dan di antara langit dan air, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu. Aku meninggalkan segalanya demimu. Jangan Engkau biarkan hatiku berpaling darimu." Habasyah menyambut mereka dengan wajah yang berbeda. Bahasa yang tak mereka fahami, kebiasaan yang asing, dan rasa sepi yang mendalam. Namun Allah menepati janjinya. Raja negeri itu, Najasyi, adalah raja yang adil. Kaum muslimin diberi perlindungan. Tidak ada paksaan, tidak ada penindasan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ramlah bisa beribadah tanpa rasa takut. Ia bisa syalat tanpa bersembunyi. Ia bisa menyebut nama Allah tanpa bisikan. Selama di Habasyah, Ramlah melahirkan seorang anak perempuan bernama Habibah, yang memberinya julukan Ummu Habibah, atau ibu dari Habibah. Namun, ketenangan lahir yang hadir tidak selalu berarti ketenangan batin. Hari-hari berlalu. Perlahan Ramlah mulai merasakan perubahan terjadi pada suaminya. Disinilah cobaan terberat datang. Ubaidillah bin Jahsy tidak lagi seperti dahulu. Ia mulai sering bergaul dengan kaum Nasrani Habasyah. Ia tertarik dengan kebiasaan mereka. Ia mulai menjauh dari majelis kaum muslimin. Ramlah melihat itu, dan hatinya resah. Ia menasihati dengan lembut. Ia mengingatkan dengan air mata. Ia berdoa di malam hari. Namun hidayah ada di tangan Allah. Ujian demi ujian datang tanpa aba-aba. Dan suatu hari, kekhawatiran Ramlah menjadi kenyataan. Ubaidillah bin Jahsy meninggalkan Islam. Ia memeluk agama Nasrani.
Ia menenggelamkan dirinya dalam khamr. Dan tak lama kemudian, ia wafat dalam keadaan itu. Bayangkanlah, seorang wanita di negeri asing, tanpa keluarga, tanpa pelindung, dan kini tanpa suami. Ramlah kini sendiri. Ia bukan hanya janda. Ia adalah seorang muslimah yang kehilangan sandaran dunia. Namun ia tidak kehilangan Allah. Dalam kesendirian itulah, iman Ramlah justru menguat. Ia tidak mengikuti suaminya. Ia tidak goyah. Dalam hatinya ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agama yang telah Allah pilihkan untukku." Ia memilih Islam meski harus sendirian. Ia memilih iman meski harus menanggung sepi. Di malam-malam sunyi Habasyah, Ramlah mengangkat tangannya ke langit. Tidak ada ayah yang bisa ia panggil. Tidak ada suami yang bisa ia sandari. Yang ada hanyalah Allah yang Maha Mendengar. Dan doa seorang wanita yang terzalimi tidak pernah sia-sia. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun sebelum itu, Ramlah harus melalui kesabaran yang panjang. Karena di balik kesendirian ini akan turun kemuliaan dari langit. Dan disinilah kisah Ramlah memasuki babak yang paling menyayat. Babak tentang kesendirian, doa, dan pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Ramlah ditinggalkan dunia, namun tidak ditinggalkan Allah. Kesendirian bukan selalu tentang tidak adanya manusia di sekitar kita. Kadang, ia adalah perasaan ketika orang yang paling dekat pergi meninggalkan iman. Ramlah binti Abi Sufyan merasakan itu sepenuhnya. Di negeri Habasyah, jauh dari tanah kelahiran, ia kini berdiri sendirian. Suaminya telah wafat dalam keadaan meninggalkan Islam. Bukan hanya perpisahan karena kematian, tetapi perpisahan karena perbedaan akidah. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun. Ramlah tidak hanya kehilangan pasangan hidup, ia kehilangan teman berbagi iman. Orang yang dahulu bersamanya mengucapkan syahadat, kini berpaling dari cahaya. Namun, Ramlah tidak mengikuti jejak itu, ia menangis. Ia berduka. Namun ia tidak goyah, karena Ramlah tahu, iman bukan diwariskan oleh suami. Bukan pula dipertahankan karena manusia. Iman adalah hubungan antara hamba dan Robnya. Hari-hari Ramlah dipenuhi keheningan, pagi datang tanpa sapaan. Malam turun tanpa pelukan. Ia adalah wanita bangsawan Quraisy. Namun kini hidup sederhana, tanpa harta, tanpa keluarga. Di tengah kesunyian itu, Ramlah mendekat kepada Allah. Syalatnya lebih lama. Doanya lebih dalam. Air matanya lebih jujur. Pada suatu malam, dalam kesedihan yang tak tertahankan, Ramlah tertidur. Dan Allah menghiburnya dengan mimpi. Dalam mimpi itu, ada seseorang yang memanggilnya, "Wahai Ummul Mukminin." Ramlah terbangun dengan jantung berdegup. Ia belum mengerti maknanya. Ia belum menjadi siapa-siapa. Namun mimpi itu menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya kesendirian. Tidak lama setelah itu, Ramlah dipanggil oleh utusan Raja Najasyi. Hatinya berdebar. Ia tidak tahu apa yang menantinya. Dan di hadapan Raja Najasyi, ia mendengar kabar yang tak pernah terlintas dalam benaknya. Rasulullah melamarnya. Lamaran itu bukan datang dari manusia biasa. Ia datang dari Nabi Allah, kekasih Rob semesta alam. Raja Najasyi menyampaikan bahwa Rasulullah telah mengutusnya untuk menikahkan Ramlah. Allah mengganti kesedihan panjang itu dengan kemuliaan yang tak terbayangkan. Kemudian Ramlah bersujud, ia menangis. Bukan karena bahagia semata,
Tetapi karena ia menyadari satu hal, Allah tidak pernah meninggalkannya. Allah hanya sedang menyiapkan balasan yang lebih indah. Pernikahan itu berlangsung di Habasyah. Najasyi menjadi wakil Rasulullah. Mahar yang diberikan adalah 400 dinar emas. Sebuah mahar yang mulia dan penghormatan bagi wanita yang sabar. Ramlah kini bukan lagi sekadar seorang muhajirah yang terasing. Ia telah diangkat Allah menjadi Ummul Mukminin. Namun, ujian belum sepenuhnya selesai. Karena kelak, ia akan diuji lagi. Dengan pertemuan bersama ayahnya, yang saat itu masih memusuhi Islam. Allah menguji orang yang dicintainya. Dan ketika ujian itu dijalani dengan sabar, Allah mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya. Ramlah binti Abi Sufyan adalah saksi hidup bahwa kesetiaan kepada iman tidak pernah sia-sia. Setelah pernikahan itu, Ramlah binti Abi Sufyan tidak serta-merta melupakan masa-masa gelap yang pernah ia lalui. Ia mengetahui bahwa apa yang Allah berikan hari ini adalah buah dari kesabaran kemarin. Dan ia juga tahu bahwa doa yang lahir dari luka tidak pernah ditolak. Di Habasyah, Ramlah menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang baru. Ia kini adalah istri Rasulullah meski belum hidup di sisinya. Ia telah menjadi Ummul Mukminin, meski masih berada di negeri asing. Namun kemuliaan itu tidak membuatnya sombong. Ia tetap hidup sederhana. Ia tetap bersahabat dengan para muhajirin. Ia tetap menjaga ibadahnya dalam diam dan keikhlasan. Ramlah sering merenung di malam-malamnya. Ia mengingat ayahnya. Abu Sufyan seorang ayah yang ia cintai. Namun juga orang yang pernah memerangi Rasulullah. Di dalam hatinya, tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah doa. Ya Allah, Engkau maha membolak-balikan hati. Berilah hidayah kepada ayahku, sebagaimana Engkau memberi hidayah kepadaku. Ramlah tidak pernah memutus silaturahim dengan ayahnya, meski berbeda iman. Ia tetap menjaga adab, ia tetap menjaga kehormatan. Dan inilah pelajaran besar dari seorang wanita beriman. Iman tidak mengajarkan kebencian, tetapi keteguhan yang beradab. Tahun-tahun berlalu, dan akhirnya Ramlah bersiap meninggalkan Habasyah menuju Madinah. Ia akan bertemu Rasulullah untuk pertama kalinya sebagai istri. Namun sebelum itu, Allah menakdirkan sebuah peristiwa yang akan memperlihatkan keteguhan imannya di hadapan dunia. Abu Sufyan datang ke Madinah. Saat itu, ia masih dalam kekafiran. Ia datang sebagai pemimpin Quraisy mencari jalan damai. Dan ia singgah di rumah putrinya Ummu Habibah, istri Rasulullah. Ketika Abu Sufyan hendak duduk di alas tidurnya Rasulullah, Ramlah segera menggulungnya. Ayahnya pun terkejut. Wahai anakku, apakah alas ini terlalu mulia bagiku atau aku terlalu hina untuknya? Ramlah menjawab dengan tenang, namun tegas, ini adalah alas tidur Rasulullah dan engkau adalah orang musyrik. Tidak ada amarah dalam ucapannya, tidak ada penghinaan. Yang ada hanyalah keteguhan iman dan kemuliaan adab. Ramlah tidak mengusir ayahnya. Ia hanya menjaga kehormatan Rasulullah. Dan peristiwa itu menjadi bukti bahwa iman bukan sekadar kata, tetapi prinsip yang dijaga dalam keadaan apapun. Disitulah tampak jelas bahwa cinta kepada Rasulullah mengalahkan cinta kepada dunia. Abu Sufyan keluar dari rumah itu dengan perasaan yang bercampur. Ia melihat sendiri betapa Islam telah mengubah putrinya. Tidak dengan kekerasan, tetapi dengan keyakinan. Tidak dengan teriakan, tetapi dengan prinsip. Dan peristiwa itu menjadi saksi sejarah bahwa iman sejati
tidak memadamkan kasih sayang, namun ia menetapkan batas yang tidak boleh dilanggar. Tidak lama setelah itu, Allah membuka hati Abu Sufyan. Pada hari Fatu Makkah, ia masuk Islam. Dan hari itu, doa Ramlah yang dipanjatkan selama bertahun-tahun akhirnya dikabulkan. Allah Maha membolak-balikan hati. Dia memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki pada waktu yang paling tepat. Dan Ramlah binti Abi Sufyan mengajarkan kepada kita, berbakti tidak selalu berarti mengikuti. Cinta tidak selalu berarti menyetujui. Dan iman harus tetap berdiri di tempatnya yang tertinggi. Ramlah binti Abi Sufyan mengajarkan kita satu hal. Ketika seluruh dunia meninggalkanmu, jangan pernah meninggalkan doa. Karena Allah selalu dekat dengan hambanya. Ramlah memulai kehidupan barunya. Sebagai Ummul Mukminin di kota Madinah, Ramlah tidak datang dengan kebanggaan berlebihan. Ia datang dengan rasa malu, takzim, dan penuh adab. Ia menyadari menjadi istri Rasulullah bukanlah kedudukan dunia, melainkan amanah akhirat. Setiap kata, setiap sikap, setiap keputusan akan menjadi teladan bagi umat. Rasulullah menyambut Ramlah dengan kelembutan yang beliau miliki. Beliau tidak menyinggung masa lalunya, tidak mengungkit ujian yang telah berlalu. Beliau menerima Ramlah sebagai wanita yang dimuliakan Allah karena kesabarannya. Di rumah Rasulullah, Ramlah belajar arti hidup yang sebenarnya. Tidak ada kemewahan, tidak ada kemegahan. Kadang, hari-hari berlalu tanpa api menyala di dapur. Namun di rumah itu, selalu ada zikir, selalu ada sholat, dan selalu ada ketenangan. Ramlah belajar dari Rasulullah bagaimana menjadi istri yang menjaga iman. Ia melihat langsung akhlak Nabi di dalam rumah. Beliau membantu pekerjaan rumah. Beliau berbicara dengan lembut. Beliau tidak pernah menyakiti dengan kata-kata. Dan semua itu meninggalkan bekas yang dalam di hati Ramlah. Ramlah juga dikenal sebagai wanita yang kuat dalam ibadah. Ia sering berpuasa sunnah. Ia menjaga sholat malam. Dan suatu hari, ia pernah berpuasa sunnah. Laula masuk menemuinya. Beliau bertanya dengan lembut, "Apakah engkau sedang berpuasa?" Ketika Ramlah menjawab iya, Rasulullah mengajarkan adab bahwa puasa sunnah boleh dibatalkan untuk memenuhi hak suami. Dari sini, Ramlah belajar keseimbangan antara ibadah pribadi dan hak rumah tangga. Ramlah meriwayatkan beberapa hadits dari Rasulullah. Di antaranya tentang syalat sunnah sebelum dan sesudah zuhur yang beliau jaga dengan konsisten. Ilmu yang ia sampaikan menjadi warisan bagi umat hingga hari ini. Ramlah binti Abi Sufyan tidak dikenal karena banyak bicara, tetapi karena keteguhan iman. Ia tidak menonjolkan diri, namun Allah meninggikan derajatnya. Dari putri musuh Islam, ia menjadi istri Nabi. Dari wanita yang terasing, ia menjadi teladan umat. Dan semua itu karena kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan. Ramlah terampil mengatur urusan rumah tangga dan pandai berpenampilan menarik di hadapan suaminya. Maka ketika Rasulullah datang dan mencium aroma yang sangat wangi, dia berkata, "Sungguh dia memang wanita asli Quraisy, wanita kota, bukan penduduk Badui." Setiap kisah memiliki akhirnya, namun tidak semua akhir meninggalkan makna yang abadi. Kehidupan Ramlah binti Abi Sufyan, yang lebih dikenal sebagai Ummu Habibah radhiyallahu anha, berakhir dengan ketenangan yang dianugerahkan kepada orang-orang yang sabar.
Setelah Fatu Makkah, Islam menyinari tanah kelahirannya. Ayahnya, Abu Sufyan, telah memeluk Islam. Doa yang bertahun-tahun dipanjatkan dalam sunyi. Akhirnya Allah jawab dengan hidayah, dan Ramlah menyaksikan sendiri betapa Allah tidak pernah lalai mendengar doa hambanya. Sebagai Ummul Mukminin, Ummu Habibah menjalani hidup dengan kesederhanaan. Ia tidak menuntut dunia. Ia tidak mengejar kemewahan. Yang ia jaga adalah ibadah, adab, dan ilmu. Ia meriwayatkan hadits-hadits dari Rasulullah. Di antaranya tentang sholat sunnah rawatib yang beliau jaga dengan istiqomah. Ilmu itu kemudian disampaikan kepada umat menjadi cahaya bagi generasi setelahnya. Ummu Habibah dikenal sebagai wanita yang tegas dalam iman, namun lembut dalam akhlak. Ia tidak banyak bicara, namun setiap sikapnya menjadi pelajaran. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan seorang wanita tidak diukur dari asal-usulnya, tetapi dari kesetiaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tahun-tahun berlalu, dan ajal pun mendekat, sebagaimana yang Allah tetapkan untuk setiap makhluk. Ketika Ummu Habibah sakit, di akhir hidupnya, ia memanggil Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata dengan penuh kerendahan hati, "Mungkin pernah terjadi di antara kita sesuatu yang biasa terjadi antara para istri. Semoga Allah mengampuniku dan mengampuni kalian." Mereka pun saling mendoakan, saling memaafkan. Begitulah hati orang yang bersih. Ummu Habibah radhiyallahu anha wafat pada tahun 44 Hijriah di Madinah. Ia kembali kepada Allah dengan iman, kehormatan, dan warisan yang abadi. Dari rumah Abu Sufyan, ia keluar sebagai seorang mukminah. Dari negeri Habasyah, ia diangkat sebagai Ummul Mukminin. Dan dari dunia ini, ia pulang sebagai hamba yang insya Allah diridhoi. Pelajaran besar dari kisah Ummu Habibah. Iman terkadang menuntut pengorbanan besar. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Doa yang ikhlas akan menemukan jalannya. Allah selalu memberi ganti yang lebih baik. Wahai jiwa-jiwa yang lelah, belajarlah dari Ummu Habibah. Jika kau diuji dengan kesendirian, ingatlah Allah tidak pernah pergi. Dan jika kau diuji antara cinta dan iman, maka pilihlah iman. Karena siapapun yang memilih Allah tidak akan pernah benar-benar kehilangan